Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan energi dan manfaat energi bagi kehidupan. Pada segmen sebelumnya, kalian telah mempelajari macam-macam energi dan sifatnya. Apa sih manfaat macam-macam energi tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Kali ini kita akan pelajari macam-macam energi. Yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya matahari menjadikan kita dapat melihat. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain matahari, sumber energi cahaya lainnya adalah lampu, lilin, lentera, senter, atau obor. Manfaat energi panas. Manfaat energi panas matahari bagi manusia banyak sekali. Contohnya, dapat menguapkan air, menghangatkan ruangan, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti mengeringkan ikan, dan membantu dalam proses pembuatan garam serta pembangkit listrik. Selain matahari, ada lampu dan api. Kemudian peralatan elektronik banyak juga yang menghasilkan energi panas. Contohnya oven, penanak nasi, setrika, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, manfaat energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak. Manfaat energi gerak dari angin yaitu mempercepat pengeringan air yang basah, menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu nelayan, bermanfaat juga untuk olahraga seperti perahu layar, layang gantung, dan membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Manfaat energi gerak dari air yang mengalir yaitu menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu, menghasilkan energi listrik. Kincir air berguna untuk menggiling biji-bijian, memompa air, dan mengairi sawah. Selain angin dan air yang mengalir, energi gerak juga dihasilkan dari berbagai peralatan elektronik. Nah, contohnya ada kipas, blender. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia, seperti makanan. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung pada baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainanmu, sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Kemudian yang kelima ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Selain lampu, banyak peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik yang membuat hidup kita lebih nyaman dan mudah dari sebelumnya. Contohnya adalah peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumahmu. Nah, dalam gambar ini ada mesin cuci, televisi, lampu, dan lain-lain. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berikut ini beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, ada perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang berbentuk spiral akan bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Seperti pada gambar berikut ini. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, pemakaian sepeda motor dalam jangka waktu yang lama dan perjalanan yang cukup jauh
akan membuat mesin menjadi panas. Kemudian dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, maka akan terasa panas. Nah, itu biasanya terjadi saat kalian merasakan dingin. Kemudian menggosok-gosokkan pipi dengan kedua telapak tangan akan membuat pipi menjadi hangat. Nah, itu adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas. Kemudian perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan teknologi panel surya. Nah, pada gambar ini adalah gambar panel surya dan ada rumah yang menggunakan panel surya. Apa gunanya? Jadi ketika pada siang hari rumah tersebut menggunakan listriknya dari cahaya matahari sehingga tidak boros saat pembayaran listrik atau pemakaian listrik. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu. Ketika arus listrik mengalir, maka akan menghasilkan cahaya. Kemudian tabung lampu, layar televisi, dan layar monitor komputer. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, pemakaian dinamo. Nah, pada gambar inilah yang disebut dengan dinamo. Kemudian, kincir angin dan pemanfaatan generator pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, seperti pada mixer, AC, pompa air, mainan anak-anak seperti mobil mainan, dan kipas angin listrik. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan baterai pada senter, penggunaan baterai pada laptop, pemakaian aki, dan sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian akumulator atau aki merubah energi listrik menjadi energi kimia yang tersimpan dalam baterai. Kemudian, contoh yang lain yaitu charger batu baterai. Berikutnya, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan listrik dari sumber energi panas bumi, yaitu PLTG, atau pembangkit listrik tenaga gas. Dan pemanfaatan energi uap menjadi energi listrik, atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan setrika listrik, hair dryer, solder, kompor, oven, dan microwave. Nah, di sini ada gambar kompor yang menggunakan energi listrik. Kemudian ada solder yang menggunakan energi listrik dan merubah keduanya menjadi energi panas. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya makanan. Sumber makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi panas setelah dimakan. Energi panas ditandai dengan keluarnya keringat. Nah, kalian pasti pernah kan seperti itu? Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Contoh yang lain yaitu proses pemotretan kamera hingga menjadi sebuah foto. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika kita bertepuk tangan, maka akan menimbulkan suara atau bunyi. Kemudian, ketika dua benda keras yang dibenturkan atau dipukul juga akan menghasilkan bunyi. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya, cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Kemudian, lampu akan panas jika terus dinyalakan. Dan contoh yang lain, pembakaran kertas dengan menggunakan kaca pembesar atau lup. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, pada kereta uap menggunakan bahan bakar dari batu bara. Kemudian, contoh yang kedua, pada kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin, solar, atau aftur. Pesawat udara merubah energi kimia pada aftur menjadi energi gerak setelah terjadi pembakaran, sehingga kendaraan dapat bergerak. Dan contoh yang ketiga yaitu gergaji besi. Nah, di sini ada gambar gergaji besi dan kereta uap. Ya, selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, bel listrik, alarm,
tape recorder, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Contohnya, ada sebuah bohlam yang berpijar. Cobalah untuk mendekatkan telapak tangan ke bohlam tersebut. Lama-kelamaan, telapak tanganmu akan terasa panas. Contoh yang kedua, pada sebuah televisi dan komputer. Kalian pasti pernah merasakan atau mengalaminya. Ketika televisi atau komputer kalian menyala, kalian pegang dan akan terasa panas. Nah, anak-anak semua, dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa energi listrik sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan listrik. Kemudian yang kedua, suatu jenis energi dapat berubah menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan energi panas. Kemudian, energi listrik merupakan energi yang aman digunakan selama pemakaiannya dilakukan dengan benar dan hati-hati. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.